Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen, yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, rumah Bolon adalah rumah adat suku Batak memiliki bentuk unik dan khas. Rumah ini berbentuk panggung dengan atap yang melengkung, menyerupai pelana kuda. Rumah Bolon memiliki kolong atau ruang kosong di bawahnya. Bagian bawah ini biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan ternak atau alat pertanian, sekaligus melindungi rumah dari banjir. Tinggi kolong sekitar 1,5 hingga 2 meter dan kanan atapnya yang besar dibuat dari bahan ijuk atau daun rupiah, dan bagian dinding terbuat dari kayu jati di dalam rumah Bolon.
memang kisingai kata bulan rika mana gaunu Pak ruah wicini anu jali ngaingku rikalenu antulu sasalami kalenku amania sereriolonu latoko sirilo Kamaelanu erang luko panggaukan kamalean ante parisinu nampamingku kapang lampu parisinu Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di obrolan lifestyle. Obrolan lifestyle kali ini kita mengangkat tema khusus Asta Cita Ekonomi Digital, dan saat ini kita bersama narasumber kita ada salah seorang mahasiswa nih dari Universitas Muhammadiyah Makassar, ada Supirman. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Halo Kak, selamat siang. Ini saya panggil siapa nih? Supi aja. Supi, oke. Nah ini kita membahas tentang mungkin sebelum kita masuk ke tema ya atau topik yang kita perbincangkan dulu, Supi mungkin dulu bisa perkenalkan dulu ke pendengar kita aktivitasnya sehari-hari ini seperti apa nih Supi? Oke, thank you Kak. Halo semuanya teman-teman. Jadi untuk pendengar RRI ini dipanggil apa Kak? Sahabat budaya. Oh, sahabat budaya. Oke, halo semua sahabat budaya. Jadi perkenalkan, saya Supirman, salah satu mahasiswa program studi akuntansi di salah satu universitas Makassar, yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekarang saya aktif sebagai seorang mahasiswa yang aktif di salah satu organisasi yang di bidang bahasa, sekaligus aktif di bidang sosial media, terutama di platform Instagram. Oh, jadi luar biasa ini karena selain kuliah juga aktif berorganisasi, karena memang selayaknya memang ya seorang mahasiswa itu betul. harus aktif Berorganisasi sekaligus bisa juga aktif di kegiatan lain selain perkuliahan. Nah ini kebetulan yang kita angkat ini mengenai media sosial ya. Iya. Jadi personal branding di era digital dalam hal membuat konten bisa dapat uang. Nah mungkin pertanyaan saya nih Sobi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan personal branding di era digital saat ini? Mengapa itu penting? Bahkan untuk masyarakat biasa itu seperti apa nih? Oke, thank you. Jadi terkait dengan personal branding itu ada berbagai perspektif. Salah satunya itu mungkin kalau dari perspektif kacamata saya, personal branding itu bagaimana teman-teman, bagaimana orang-orang membangun citra mereka, bagaimana mereka membangun nama mereka, seperti misalnya mereka ingin dikenal sebagai seorang mahasiswa yang aktif organisasi, atau di kalangan masyarakat mungkin dia ingin dikenal sebagai orang yang aktif dalam vlogger mungkin atau di YouTube. Dan itu pun juga terbagi-bagi, misalnya kamu ingin menjadi personal branding yang aktif di kuliner kah atau dalam gamer kah. Jadi bagaimana teman-teman membentuk merek untuk diri teman-teman sendiri melalui media sosial ya. Iya, dan jadi, terkait dengan mengapa itu penting, hal ini sangat penting banget buat teman-teman sobat budaya tentunya, karena melihat era digital sekarang, salah satunya yaitu persaingan yang semakin ketat. Nah, terkait dengan persaingan yang makin ketat, otomatis kita harus mencari celah bagaimana mendapat cuan, misalnya salah satu di sosial media yang memiliki interaktif yang lumayan banyak. Jadi itu mengapa
personal branding di era digital ini cukup penting di masyarakat juga. Oke, jadi memang kalau kita sudah punya branding di media sosial, tentu nanti akan dengan sendirinya ada peluang ekonomi. Iya, betul sekali. Iya. Nah, misalnya mungkin di jualan online ya. Sekarang ini kalau boleh tahu berapa sekarang followersnya? Kalau sekarang followersnya masih di 8,9. Wow, luar biasa ya. Nah, itu sebenarnya untuk sebelum membangun followers kan memang juga yang pertama itu adalah membangun personal branding Iya, dulu ya. betul sekali. Kalau di konten-kontennya apa aja ya di sini? Kalau di Instagram kontenku tuh aku membangun personal branding aku sebagai mahasiswa yang aktif kegiatan seperti misalnya ikut kegiatan sosial di masyarakat atau ikut perlombaan-perlombaan. Jadi lebih ke memberi edukasi teman-teman bagaimana menjadi seorang mahasiswa, bagaimana menjadi seorang Gen Z yang aktif di berbagai kegiatan, bukan hanya sebagai seorang mahasiswa aja. Jadi kita harus memberikan dampak yang banyak ke masyarakat, baik itu di masyarakat umum ataupun secara kecil juga. Iya. Berarti segmen followersnya ini di kisaran mahasiswa lah ya. Iya, anak muda gitu. Iya. Nah, kalau selain di Instagram, media sosial lain juga aktif ya? Kalau media sosial lain itu aku aktif di TikTok juga. Facebook udah kurang aktif sih, soalnya kalau berbicara soal target anak muda sekarang udah nggak semuanya di Facebook kan, jadi lebih ke aktif Instagram dan TikTok juga. Oke, nah ini kalau biasanya kalau sudah punya banyak followers terus personal brandingnya sudah terbangun ya. Tapi kadang ada orang yang biasa bingung pada saat misalnya mungkin kehabisan materi lah dalam berkonten gitu ya. Itu tips-tipsnya bagaimana itu supaya kita tetap istiqomah atau continue ya di tataran itu? Terkait dengan tips-tips sih, mungkin sebelumnya disclaimer kalau menjadi seorang yang membangun personal branding atau kehabisan konten misalnya. Nah, itu salah satu tantangan yang cukup besar ya, soalnya nggak semua orang selalu punya ide buat konten dan lain sebagainya. Ini salah satu tantangannya. Nah, untuk solusi ataupun tipsnya itu konsistensi dan bagaimana mendapat konten ya. Lebih sering aktif di sosial media, mengikuti tren misalnya. Mungkin sekarang kita melihat tren let's say beberapa perang dunia ketiga mungkin yang lagi hype-nya sekarang. Nah, mungkin kita bisa ngangkat konsep konten yang berhubungan dengan perang dunia ketiga, misalnya memberikan edukasi ke teman-teman. Let's say saya sebagai yang aktif di sosial media dengan target pasar anak muda, memberikan konten terkait dengan perang dunia ketiga yang dikaitkan dengan kehidupan anak muda sekarang. Jadi lebih ke aktif melihat tren-tren apa yang lagi hype sekarang. Soalnya kalau kita nggak ngikutin tren yang hype sekarang ya kita bakalan tenggelam dengan tren yang sudah ada gitu. Nah, untuk memulai menjadi content creator ya dan bisa menghasilkan cuan, itu yang sebenarnya dibangun dulu itu personal branding dulu atau followers dulu? Nah, betul sekali. Nah, terkait dengan personal branding dan followers yang harus pertama kali dibangun itu ya tentunya adalah personal branding dulu. Karena nggak mungkin kita dapat followers kalau kita nggak punya personal branding dulu gitu. Gimana caranya kita mendapatkan followers anak muda kalau personal branding kita belum jelas, apakah personal branding kita menuju ke maturing ataupun ke young generation mungkin. Jadi personal branding adalah let's say kita mungkin bilang kalau personal branding adalah pondasi utama dalam membuat sebuah konten ataupun dalam membuat sebuah akun sosial media dulu sebelum followers. Iya. Nah, biasanya kan macam-macam kategorinya ya dalam hal buat konten itu sendiri. Ada memang lebih cenderung ke konten komedi, kalau edukasi. Kalau Sobi sendiri lebih ke edukasi. Iya, betul sekali, lebih ke edukasi. Nah, itu kalau dari sisi algoritma daripada media sosial itu sebenarnya lebih duluan mana sih yang biasanya lebih cepat naik gitu followersnya kalau bicara kontennya, antara itu tadi beberapa konten-konten yang ada edukasi kah atau komedi? Karena saya lihat juga banyak orang hanya sekedar mengejar followers ya. Iya, betul sekali. Artinya kontennya itu acak-acakan. Ada juga yang istilahnya tidak mendidik lah ya, tidak. Pokoknya yang penting
FYP gitu. Iya. Buru FYP-nya. Terkait dengan itu mana yang bakalan lebih naik duluan ya tergantung sih marketnya apa, tapi kalau melihat algoritma sekarang yang lebih sering hype itu adalah yang kontroversial, yang komedi-komedi, beberapa atau ya drama-drama sosial media yang ya seperti yang kita lihat. Tapi terkait dengan apakah kita harus mengikuti hal yang terlalu hype atau yang banyak digemari masyarakat, kalau let's say ya saya mau ngikutin yang drama ataupun kontroversial tersebut, berarti saya nggak berpegang teguh dengan personal branding saya sebagai content creator edukasi misalnya. Jadi nggak perlu harus mengikuti standar mana yang lebih digemari masyarakat, standar mana yang lebih banyak followersnya atau lebih cepat FYP mungkin. Nggak perlu ngikutin hal-hal seperti itu, tetap berpegang teguh dengan personal branding yang kita bangun dari awal misalnya. Karena kapan misalnya kamu adalah seorang yang memberikan konten edukasi terkait dengan misalnya pendidikan ataupun aktivis sosial dan kamu mengikuti kontroversial ya kamu bakalan dicap buruk di masyarakat misalnya bahwa oh dia adalah orang yang memberikan edukasi terkait dengan pendidikan, kenapa dia harus ikut campur dengan drama-drama yang tidak seharusnya dia ikuti. Jadi lebih ke nggak perlu campur yang bukan ranahnya kita, lebih fokus aja ke dimana apakah edukasi, komedi ataupun memberikan drama-drama di sosial media. Jadi untuk membangun personal branding di media sosial itu paling tidak apakah sesuai dengan kenyataannya di dunia betul nyata. sekali. Karena ada juga yang biasanya wow luar biasa branding personal brandingnya di media sosial, tapi ternyata bertolak belakang dengan kehidupan nyatanya. Iya. Oke. Baik, Sophie mungkin sebentar kita lanjut lagi ya. Iya. Kita hadirkan dulu satu persembahan lagu dan tentunya sahabat budaya juga nanti mau ikutan komentar ya, boleh di fanpage atau di Facebooknya Pro 4 RRI Makassar, atau boleh juga telepon langsung ya, boleh ya Sophie ya. Siapa tahu ada nanti pendengar kita yang ingin memulai buat konten ya bisa nanti sharing-sharing ya. Iya. Makassar City, Sombere, orang-orangnya di Losari, pantai kita, angin memiri menyejukkan kotanya sejak dulu hingga nanti. Makassar dikenal orangnya Sombere. Mari kemari, hey kesini. Mari kita jamaah bersama-sama. Mari kemari, hey kesini. Mari kita jamaah bersama-sama. Makassar kota kita, Makassar nyaman untuk semua, ramah damai kotanya, wujudkan Makassar kota dunia. Kungai kotana, bajit-bajit tomi tauna, asari batangi para sangana, punanya nukutana, Sombere kita tauna. I love Makassar City, Sombere.
Mari kita jalan bersama-sama. Makassar kota kita, Makassar nyaman untuk semua. Ramah damai kotanya, wujudkan Makassar kota dunia. I love Makassar City, Sombere orang-orangnya. Smart City is Makassar City, Jarade orang-orangnya. Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim. Siapa? Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial. Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat? Mak, yakin lah, di mana-mana udah kesebar nih infonya. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban. Loh, Sehingga Lan. berita yang selama Ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu, Ra, bukan playing victim. Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar. Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana. Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih. Aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita kembali ya berkaitan dengan branding, personal branding ini sendiri. Kira-kira apa saja langkah nih awal untuk membangun personal branding yang relevan di dunia digital nih, utamanya untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah? Oke, ini berarti ke masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi menengah ke bawah berarti ya. Nah, bagaimana langkah awalnya? Mungkin langkah awalnya yang hampir mirip yang aku bilang tadi, kenali dulu diri sendiri seperti apa. Karena nggak mungkin kita bakal ngebangun personal brandingnya kita kalau kenal diri sendiri saja itu belum dikenal gitu. Jadi langkah awal pertama adalah kenal diri sendiri dulu, bagaimana, apakah kita lebih suka mendominasi di media sosial yang seperti apa, apakah kita lebih tahu target pasar yang seperti apa, apakah target pasar kita di usia yang seperti kita miliki, ataupun mungkin bisa saja lebih condong usia di bawah kita ataupun di atas kita. Selanjutnya jika berbicara terkait dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, ada banyak sekali orang yang mempermasalahkan terkait dengan personal branding dan media sosial ataupun konten-konten yang dipermasalahkan terkait dengan materi, uang, dan lain sebagainya. Mohon maaf sebelumnya. Aku rasa itu adalah bukan hal ataupun permasalahan yang cukup besar dijadikan permasalahan kenapa kita nggak mau mulai untuk membangun personal branding di sosial media. Karena membangun personal branding itu nggak menggunakan uang ataupun dan lain sebagainya. Ya kecuali kalau memang personal brandingnya kamu adalah untuk let's say memberikan flexing barang-barang branded mungkin di sosial media ya. Itu enggak let's say itu ya lumayan sulit. Tetapi misalnya kamu ingin hanya
personal branding diri kamu sebagai orang yang memberikan edukasi ke masyarakat, itu nggak perlu uang banyak dan lain sebagainya. Kamu misalnya mau personal branding sebagai aktivis lingkungan, memberikan edukasi di sosial media bagaimana caranya membuang sampah yang benar, bagaimana caranya mengolah sampah yang benar. Nah itu nggak perlu harus sebagai masyarakat yang memiliki ekonomi ke atas gitu. Jadi lebih ke kenali diri sendiri, tahu pasarnya apa, dan lihat di mana kemampuan kita gitu. Oke, kalau kayak saya nih misalnya penyiar, kira-kira untuk membangun personal branding di media sosial ini cocoknya konten apa nih kira-kira? Nah aku juga salah satu suka sekali dengan beberapa konten yang terkait dengan siaran ataupun public speaking ya. Nah mungkin kalau dari saya ya, konten yang menarik untuk kakak itu mungkin bisa terkait dengan bagaimana tips and trick dalam berbicara, bagaimana tips and trick ketika kita belum pede bicara di tempat umum misalnya, atau bagaimana caranya retorika yang baik, atau mungkin bisa saja a day in my life gitu. Kan banyak sekali orang yang buat kegiatan a day in my life. Nah sebagai penyiar itu kan punya kegiatan yang gak cuma itu aja, ketemu dengan berbagai macam orang-orang, dan mungkin bisa membuat konten lihat siapa yang ditemani siaran mungkin, atau memberikan tips and trick bagaimana berbicara yang baik, retorika yang baik. Seperti ada beberapa konten kreator di TikTok nih misalnya, tips and trick dalam berbicara, bagaimana cara mengurangi penggunaan kata ketika berbicara, bagaimana ketika kita belum terbiasa. Ini adalah tips and triknya supaya kita terbiasa berbicara dengan lancar misalnya. Lebih ke situ mungkin. Oke, jadi lebih ke keseharian kita ya. Iya. Biar maksudnya mungkin dunia nyata kita dibawa ke media sosial. Iya betul sekali, biar enjoy gitu. Jadi bukan beban ya. Karena ada juga orang ketika memang sesuai dengan apa habitnya di dunia nyata, kemudian dibawa ke media sosial, itu tidak akan kehabisan. Iya betul sekali. Materi atau ide ya untuk berkonten. Biasanya tuh yang keluar dari keinginan dan kemauannya itu yang biasa agak-agak berat ya membuat konten. Iya betul sekali, akan ada keterpaksaan gitu. Betul. Nah kalau membuat konten itu kan harus sesuai dengan apa yang kita sukai, berdasarkan habit kita, sehingga dalam membuat konten pun menggunakan perasaan ya. Iya. Bisa dijelaskan mungkin seperti apa konten yang bukan hanya sekedar menarik tetapi bisa bernilai ekonomi ini? Iya, oke. Kalau misalnya ya, tergantung sih kalau bagaimana konten yang menarik dan menghasilkan bernilai ekonomi juga. Let's say mungkin di Instagram ataupun di TikTok mau bernilai ekonomis misalnya. Ada banyak sih caranya yang menarik dan bisa bernilai ekonomis. Tentunya yang aku bilang tadi, salah satu cara untuk agar mempunyai konten yang menarik harus tahu apa yang hype sekarang, apa yang lagi naik beritanya sekarang, dan sangkut pautkan dengan kontennya kita agar algoritmanya sedikit agak bisa mengikuti algoritma sekarang. Asal dengan catatan jangan melenceng dari personal branding yang kita udah bangun dari awal. Sama gimana caranya agar dapat cuan. Ada beberapa cara sih gimana caranya agar konten kita bernilai ekonomis. Salah satunya itu mungkin kalau misalnya konten kreator yang udah tinggi banget nih, mungkin bisa dapat endorsement ataupun kerjasama dengan berbagai brand juga. Bagaimana caranya membangun citra dengan brand-brand. Nah, bagaimana agar kita dilirik dengan brand? Misalnya kalau kamu adalah seorang konten kreator yang aktif di bidang edukasi, mungkin kamu bisa memulai dengan mengikuti atau follow akun-akun yang berhubungan dengan edukasi, misalnya Ruang Guru, enggak apa-apa ya sebut merek. Misalnya Ruang Guru atau platform-platform ataupun brand-brand yang berhubungan dengan pendidikan, mungkin dengan manajemen kursus bahasa mungkin. Kita bisa mulai dengan mengikuti akun media sosial mereka. Nah, ketika mereka udah ngelirik akun kita, bisa saja mereka memberikan tawaran untuk bekerja sama. Mungkin itu yang pertama terkait dengan tawaran kerjasama. Ketika kita udah kerjasama dengan beberapa brand, kita otomatis mendapatkan ekonomis gitu atau uang misalnya. Selanjutnya yang kedua, misalnya kita bisa sekarang salah satu yang paling hype banget itu adalah affiliate. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan uang di sosial media dengan menggunakan affiliate. Let's say di TikTok, kita nggak perlu modal banyak, bahkan kita nggak
perlu modal, kita cuma bermodalkan handphone, kita mempromosikan misalnya produk-produk misalnya. Kita mempromosikan produk makanan di konten kita, di TikTok kita, di Instagram kita, terus kita tautkan dengan link link e-commerce untuk penjualannya itu misalnya. Nah, ketika orang membeli atau memberikan interaksi terhadap link yang kita bagikan dari produk itu, kita bakalan mendapatkan komisi beberapa persen misalnya. Nah, semakin kita rajin, semakin kita konsisten memberikan konten terkait dengan produk itu, maka lebih banyak yang kita dapatkan. Jadi kita nggak perlu modal banyak, bahkan kita nggak perlu modal sedikit pun. Kita cuma membutuhkan mungkin pencahayaan yang bagus, mungkin handphone ataupun beberapa alat-alat untuk menunjang ketertarikan konten kita gitu. Nah, sejauh ini Subi sendiri ada dalam buat konten sendiri masih di handle sendiri atau sudah punya teman juga untuk kalau konten sendiri sih masih di handle sendiri sih. aja ya. Iya. Karena kan memang pada saat proses pembuatan main konten itu biasanya butuh masukan-masukan juga ya, kira-kira dari sisi pencahayaannya gimana, pengambilan gambarnya. Ada mungkin contoh-contoh figur yang sudah sukses membangun personal branding dan bisa menghasilkan uang, khususnya pelaku UMKM ini. Oke. Kalau dengan beberapa aktor-aktor ataupun pelaku-pelaku UMKM yang sudah sukses di bidang konten kreator juga, ada banyak sih, seperti misalnya ada, kalau let's say ya, kalau di bidang edukasi mungkin atau di bidang pendidikan ada yang namanya Jerome Pauline. Nah, dia itu aktif terkait dengan edukasi pendidikan. Nah, dia juga aktif memberikan membuat produk UMKM-nya sendiri. Nah, itu cukup lumayan sudah melejit tinggi terkait dengan produk UMKM-nya dia yang dimulai dari media sosial juga. Dan juga ada Tamboy Kun, YouTubers yang aktif di food vlogger gitu, yang traveling sambil mempromosikan atau memberikan perkenalan terkait dengan kuliner-kuliner. Nah, dia juga punya produk UMKM. Nah, di samping dia berkonten kreator, membuat konten, dia juga mempromosikan produk dia, UMKM dia, dan itu sangat berpengaruh besar terkait dengan produknya dia dari konten kreatornya dia itu. Nah, itu kalau biasanya kita membuat konten supaya bisa mendapat jangkauan luas, kemudian bisa cepat terbaca algoritmanya, itu memang ada trik-trik khusus kah dalam hal proses, bukan hanya sekedar upload ya, kan biasanya orang upload dah dibiarkan saja begitu. Ada yang nonton atau melirik ya urusan belakangan. Iya, kalau terkait dengan ada hal-hal khususnya sih sebenarnya gak ada yang terlalu spesifik, tapi beberapa orang menggunakan misalnya thumbnail yang menarik mungkin, atau opening yang menarik, misalnya opening dari kontennya itu memberikan opening ya nanti di kontennya ada isinya seperti ini. Ataupun mungkin paling umum ya dilakukan oleh orang-orang itu adalah penggunaan hashtag yang lagi naik. Nah, penggunaan hashtag ini menurut saya lumayan cukup berdampak untuk teman-teman memberikan edukasi ataupun konten yang cukup luas. Misalnya mungkin kalau kontennya ada in my life ataupun kegiatan sehari-harinya, mungkin menggunakan konten ada in my life, hashtag ada in my life juga, biar ini bisa teralgoritma FYP mungkin di orang-orang yang suka memberikan interaksi terhadap konten-konten yang seperti itu. Ataupun mungkin kontennya terkait dengan makanan, mungkin bisa memberikan hashtag food mungkin, ataupun hashtag kuliner. Nah, soalnya hashtag menurut saya ini salah satu hal kecil tapi lumayan berdampak besar terhadap kontennya kita. Kemudian bikin sesuatu yang membuat orang tertarik untuk membuka ya. Iya, betul. Mungkin judul-judulnya. Iya, thumbnail judulnya gitu. Nah, kemudian ada juga yang biasa sering menggunakan itu ya, misalnya sorotan atau pengikut. Itu biasanya kan banyak sekali, jadi kita saja yang biasa muncul di media sosial kita. Apakah itu tidak mempengaruhi biasanya kan ada pembatasan kalau misalnya sering meng-tag orang ya, atau misalnya menggunakan hashtag yang tadi itu yang misalnya sorotan atau apalah itu yang satu pengikut. Biasanya kan kalau orang bikin begitu biasanya langsung masuk di medianya orang, notifikasinya. Iya.
Sebetulnya itu hal bagus juga sih. Misalnya kalau di Facebook kan biasa orang menggunakan hashtag yang seperti itu kan, sorotan, pengikut itu bakalan FYP juga di orang-orang yang bukan pengikutnya kita. Nah, menurut aku itu adalah hal bagus juga sih, peluang bagus untuk memberikan sebagai peluang untuk FYP mungkin di konten-kontennya orang terkait dengan bahaya atau tidaknya. Aku rasa sebenarnya di sosial media, ketika kita sudah menggunakan sosial media, berarti kita sudah siap dengan beberapa konsekuensinya tersebut. Jadi kalau memang tidak siap dengan hal keamanan dan lain sebagainya, berarti dari awal kita nggak usah mempublish hal yang kita publish. Makanya sebelum kita mengupload konten, mungkin kita ada double check dulu terkait dengan kontennya kita, apakah udah layak dilihat oleh orang-orang yang bukan followersnya kita gitu. Iya. Nah, sejauh ini yang Supi rasakan sendiri tantangan membangun personal branding itu apa sih sebenarnya yang paling berat itu ketika kita ingin terjun di dalam konten digital gitu? Oke, terkait hal yang paling berat menurut aku sih, terutama sebagai seorang mahasiswa ya, satu adalah manajemen waktunya. Karena dalam konten sih harus konsisten, nggak boleh setengah-setengah. Mungkin hari ini upload konten, besoknya enggak, bahkan bisa saja minggu depan lagi baru upload. Nah, manajemen waktu sih yang paling sulit, soalnya mahasiswa kita juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan studinya kita gitu. Ada beberapa tuntutan-tuntutan di kelas, mungkin menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. Jadi manajemen waktu yang paling susah. Kalaupun dari hal selain manajemen waktu adalah konsisten yang paling sulit sih. Soal membangun niat kembali untuk membuat konten, bagaimana membuat konten baru lagi, bagaimana membuat hal-hal baru lagi, mengikuti tren yang tidak semudah itu untuk memberikan apakah ini udah sesuai dengan personal brandingnya saya atau tidak. Kalau saya nggak ngikutin ini, bagaimana caranya untuk mengikuti algoritma di pasar mungkin. Nah, mungkin itu sih dua hal yang paling salah satu tantangan yang paling sulit menurutnya saya, yaitu manajemen waktu dan gimana caranya ngikuti pasar, konsisten pasar gitu. Kalau untuk memanfaatkan fitur-fitur digital seperti live streaming, marketplace, untuk memperkuat posisi dan personal branding kita itu seperti apa? Terkait dengan menggunakan memperkuat personal brandingnya kita ya berarti. Nah, memperkuat personal branding. Nah, ini hal yang penting juga sih dicatat teman-teman, bagaimana cara memperkuat personal branding. Soalnya di sosial media kan jangkauannya luas, ada banyak orang yang menggunakan sosial media, yang menggunakan personal branding sebagai food vlogger, bukan cuma Tamboikun saja, yang menggunakan personal branding sebagai aktivis pendidikan, bukan cuma Jerome Pauline saja. Ada banyak pesaing-pesaing yang menggunakan personal branding yang mirip dengan kita. Jadi untuk memperkuat hal itu adalah bagaimana caranya membentuk citra ataupun merek untuk diri kita sendiri, seperti ya let's say personal branding adalah bentuk merek dirinya kita sendiri. Mungkin kalau food vlogger, personal brandingnya dikenal sebagai oleh orang-orang dikenal sebagai food vlogger hal makanan pedis misalnya, kamu dikenal sebagai food vlogger makanan manis misalnya. Nah, pertahankan sebagai personal brandingmu terkait dengan makanan-makanan manis itu, karena pasarnya kamu adalah orang-orang yang suka manis mungkin. Ataupun kamu personal brandingnya sebagai aktivis edukasi, aktivis pendidikan. Nah, pertahankan terkait dengan memperkuat apakah pendidikan kamu lebih mengarah seperti apa, apakah pendidikan di sekolah ataupun pendidikan di universitas misalnya, ataupun bahkan pendidikan di dunia dosen juga misalnya. Jadi perkuat aja bagaimana bagaimana personal branding yang kamu bangun dari awal. Nah, salah satu tantangan dalam memperkuat personal branding yaitu juga cibiran-cibiran dari masyarakat ataupun netizen juga. Nah, kadang orang sudah kuat di tekadnya untuk membangun personal branding, tapi belum siap untuk membaca mungkin komentar-komentar ataupun mendengarkan hal-hal yang dikeluarkan oleh orang lain. Karena di dunia sosial media tuh nggak semua orang suka dengan kontennya kita. Tapi hal untuk mengatasi itu mungkin
Kalau kata orang, kalau kita nggak bisa menggunakan kedua tangan kita untuk membalas semua respon-responnya orang, cukup menggunakan dua tangan kita untuk menutup telinga ataupun menutup mata, nggak usah pedulikan karena masih banyak orang yang butuh konten yang kita buat. Kapan kita terlalu mendengarkan hal-hal yang dikatakan oleh orang lain, ya kita nggak bakalan bisa berkembang juga. Kalau di platform IG tadi itu apakah memang juga respon balik komentar yang mencoba membuat komentar di postingan kita itu mempengaruhi nggak jangkauan juga? Terkait dengan komentar dan algoritma ya berarti? Iya, algoritma. Kadang-kadang kan ada orang ya memang untuk membalas atau komunikasi dengan followersnya itu kan memang agak berat ya, balas satu-satu. Iya betul. Akhirnya mungkin hanya sekedar upload aja sih, sekedar hanya membangun branding aja. Tapi kira-kira mempengaruhi nggak? Kalau mempengaruhi sih, kalau namanya algoritma, kalau kata orang algoritma itu nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau menurut aku nih ya, kalau misalnya kita memberikan respon terhadap komentar-komentarnya orang, berarti kita memperbanyak interaksi di postingan kita. Nah, salah satu pengaruh algoritma FYP itu adalah banyak atau tidaknya interaksi. Jadi semakin banyak kita memberikan interaksi terhadap komentar-komentar, kemungkinan besar kita juga mendapatkan peluang FYP mungkin yang lebih besar. Oke, jadi memang itu juga syaratnya ya, rajin interaksi. Iya. Oke, mungkin selanjutnya kemudian berkaitan dengan postingan. Idealnya sebenarnya dalam mungkin seperti ini yang dijalani oleh Sufi selama ini, untuk memperkuat jangkauan kita itu memang idealnya berapa kali sih postingan dalam satu hari itu, atau memang ada waktu-waktu tertentu yang memang cocok? Kan ada juga orang acak-acakan aja waktu kapan ada waktu upload. Nah, kalau idealnya sosial media sih kembali lagi harus mengenal pasarnya kita nih ya. Kalau misalnya waktu upload tertentu, kalau let's say followers kita kebanyakan adalah pekerja kantoran ataupun mahasiswa mungkin. Nah, kita mengenal kapan waktu mereka banyak menggunakan handphone, banyak menggunakan gadgetnya mereka. Kalau misalnya saya, kebanyakan follower saya adalah seorang mahasiswa, seorang pelajar, ataupun seorang dosen, berarti kemungkinan terbesar mereka menggunakan handphone mereka di jam istirahat. Seperti misalnya di jam 12 siang, ataupun di jam malam mungkin setelah orang sholat isya. Nah, di situ mereka banyak menggunakan handphone mereka, banyak membuka sosial media mereka karena itu adalah waktu yang tepat mereka untuk istirahat. Nah, aku rasa biasanya saya publish ataupun mengupload konten saya di jam mereka menggunakan handphonenya mereka. Mungkin kalau beberapa orang mungkin kita mungkin bisa mengatakan ya food vlogger yang kita bahas tadi. Mungkin pasarnya mereka biasanya orang-orang membuka YouTube untuk melihat konten-konten seperti itu di jam makan. Nah, jam makan itu ada 3 kan, jam makan pagi mungkin, jam makan siang, ataupun jam makan malam. Nah, kenali juga konten kamu adalah konten makan yang biasanya orang makan di jam seperti apa. Mungkin kamu memberikan konten terkait dengan makanan yang cukup berat banget, let's say ikan bakar ataupun iga bakar dan lain sebagainya. Biasanya biasanya kan orang lihat itu di malam atau siang hari juga kan. Nah, mungkin kita menguploadnya di siang ataupun malam hari karena nggak mungkin orang, ya mungkin ada sih tapi tidak sebanyak itu orang sarapan menggunakan iga bakar dengan nasi sebanyak itu juga kan. Jadi kenali dulu siapa nih pasar yang kita mau berikan konten kita. Pasar dan juga jenis konten kita. Iya, betul sekali. Nah, mungkin bagaimana peran edukasi ekonomi digital dalam memberdayakan masyarakat untuk jadi lebih produktif secara finansial melalui personal branding ini? Oke, peran edukasi digital. Nah, mungkin kita berbicara secara general aja ya di Indonesia, misalnya bagaimana peran ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama adalah kita lihat permasalahan di Indonesia. Salah satu permasalahan terbesar di Indonesia itu adalah tingkat pengangguran yang cukup banyak, tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Karena kenapa hal itu terjadi? Ada beberapa faktor, misalnya mungkin karena sulitnya bersaing di era sekarang di dunia pekerjaan yang lumayan sulit mungkin. Nah, platform digital ini cukup memberikan dampak
yang sangat besar di Indonesia dalam mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia karena memberikan kemudahan untuk orang-orang mendapatkan peluang ekonomi yang lumayan besar. Gak perlu harus memasukkan CV, gak perlu harus ke instansi sana sini memasukkan lamaran pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan di media sosial. Kamu cukup bermodalkan handphone mungkin untuk mendapatkan cuan, ya walaupun itu terbilang cukup lama untuk mendapatkan hal itu, kita perlu waktu yang banyak. Akan tetapi setidaknya ini memberikan dampak untuk mengurangi beberapa pengangguran di Indonesia, sehingga saya rasa peluang daripada ekonomi digital ini memberikan dampak yang cukup banyak untuk mengurangi pengangguran di Indonesia dan juga memberikan kemudahan ataupun peluang di masyarakat Indonesia yang mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka mungkin memiliki ide-ide yang kreatif mungkin untuk membuat konten-konten. Jadi ini memberikan kemudahan buat mereka meluapkan atau mengeluarkan ide-ide kreatif mereka di media sosial, dan pada akhirnya dia mendapatkan nilai ekonomis juga. Iya. Bahkan saya lihat mengamati itu mungkin banyak sekali orang yang tidak mengerti lah ya buat edit video, tapi setelah dia coba untuk mendalami konten, buat konten, akhirnya juga akan nanti terpancing untuk belajar. Iya, betul sekali. Saya kagum dengan beberapa emak-emak di media sosial ya. Iya. Bisa Keren, sukses keren. mendapatkan cuan yang banyak hanya melalui postingan di media sosialnya ya. Daripada tinggal di rumah duduk tanpa ada kegiatan, ya penting media sosial ini bisa dimanfaatkan. Iya, karena yang dilihat juga yang kakak tadi bilang terkait dengan skill editingnya, di emak-emak udah banyak yang punya, bahkan skill editingnya jauh lebih tinggi daripada Gen Z itu sendiri ya kan. Bahkan transisinya mungkin dia jauh lebih keren daripada transisi anak muda sendiri. Nah kalau ditanya mungkin ibu belajar dari mana, ya dia cuma bilang otak atik aja. Nah berawal dari otak atik aja itu dia udah pro bahkan daripada orang-orang yang udah belajar juga mungkin yang effort banget untuk belajar, dan dia bisa saja bersaing dengan mereka. Jadi kalau kata saya, selama kamu bisa membaca, selama bisa membaca aplikasi editingnya itu, ya kamu bakalan juga bisa seperti emak-emak Facebook itu yang udah aktif buat konten ada in my life. Dan kalau saya pribadi juga suka lihat sih konten-konten yang dibagikan oleh emak-emak yang di Facebook ataupun di TikTok, karena lumayan menarik. Kita bisa melihat POV-nya kita, oh ternyata begini kesibukannya emak-emak gitu. Oke, nah kalau di zaman AI sekarang ini kan tentu juga banyak sekali yang berseliweran konten-konten media sosial yang tentunya biasa orang tidak memperhatikan ya. Padahal ini AI ini sudah hadir di era 2025 ini tentunya mulainya AI. Nah kalau pemanfaatan AI dalam bermedia sosial itu menurut Supin itu harusnya gimana sih? Nah pembahasan menarik terkait dengan AI. Sekarang apa-apa AI, mau ini AI. Bahkan jujur saya sendiri dalam keseharian saya itu pasti ada AI di dalamnya. Bahkan sesimpel misalnya kalau mahasiswa kan, bahkan sesimpel untuk makanan pun dia harus menanyakan AI mungkin, bilang hari ini mood saya seperti ini, saya seharusnya makan apa mungkin. Bahkan AI sekarang sudah ada di WhatsApp juga, Meta AI mungkin. Nah bagaimana penggunaan AI yang baik di era digital ini adalah gak lain gak bukan adalah kita harus mengarah ke hal positif mungkin. Karena banyak banget orang penyalahgunaan AI mungkin karena kemudahan penggunaan AI itu orang sudah menyalahgunain penggunaan AI. Nah sebagai orang-orang yang mungkin yang mau aktif di media sosial, penggunaan AI yang baik adalah ya sesimpel mungkin bertanya kan. Mendapatkan ide konten itu nggak semudah itu ya. Nah hadirnya AI ini kita bisa membantu kita untuk mendapatkan ide-ide konten seperti apa yang harusnya saya buat. Seperti misalnya kita udah ngejelasin di AI, saya sudah membuat konten seperti ini di hari ini dan jumlah like-nya seperti ini. Hari ini saya ingin membuat konten yang lebih variatif lagi, yang lebih baik lagi. Konten apa yang seharusnya saya buat? Nah, AI bakal memberikan kita
hal yang spesifik konten seperti apa yang seharusnya kita buat mungkin. Nah, itu bisa membantu kita untuk mendapatkan ide-ide baru. Nah, mungkin juga salah satunya itu bisa membantu kita di editing juga. Nah, kalau AI membantu kita editing, kata orang-orang bahkan editor suatu saat itu bakalan hilang pekerjaannya digantikan dengan AI. Jadi orang-orang yang belum tahu mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi editing, mungkin bisa menggunakan AI untuk mengedit video mereka. Sesimpel pencahayaan video kita yang tidak bagus, AI bisa merubahnya menjadi pencahayaan yang jauh lebih bagus mungkin. Langit yang mendung bisa dijadikan langit yang cerah dengan menggunakan AI. Bahkan sesimpel ekspresi wajah kita di video yang murung itu bisa dirubah oleh AI menjadi ekspresi yang ceria. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak hal yang saya ingin perbincangan ini dengan Supi ya. Tapi sayang sekali waktu yang sangat terbatas. Terakhir mungkin pesan atau motivasi untuk pendengar kita nih yang ingin memulai membangun personal branding tapi masih ada rasa minder, bingung atau takut gagal gitu ya. Iya, silakan. Kalau terkait dengan pesan-pesan sih sebetulnya saya belum pantas untuk memberikan pesan yang sebaik apa. Tetapi ini lebih ke pesan untuk diri saya sendiri juga, dan mungkin teman-teman yang relate mungkin juga bisa mengaplikasikannya. Mungkin melihat beberapa permasalahan-permasalahan yang sedang ada di era sekarang, terkhusus dengan Gen Z ataupun anak muda, gak usah takut untuk mengupload semua yang ingin kamu upload, gak usah berpikir 2 kali bahkan 3 kali untuk mempublish apa yang ingin kamu publish. Sosial media, Instagram, TikTok, kamu yang punya, itu adalah haknya kamu, itu miliknya kamu gak perlu mendengarkan apa yang orang lain bilang. Karena ketika kamu membuat akun kamu itu nggak ada campur tangan orang lain, maka dari itu nggak perlu dengarkan hal-hal negatif daripada orang-orang. Terus posting apa yang ingin kamu posting, terus publish apa yang ingin kamu publish di sosial medianya kamu. Mungkin hari ini tidak seberpengaruh itu, tapi at the end of the day suatu saat ini akan berpengaruh besar terhadap kamu, apalagi terkait dengan personal branding, terkhusus kepada mahasiswa mungkin. Personal branding adalah hal yang paling penting di dunia kerja mungkin suatu saat nanti. Maka dari itu bangun personal brandingnya kamu mungkin mulai dari sosial media untuk mendapatkan link dari orang-orang di dunia kerja mungkin. Orang-orang bisa menarik kamu di dunia pekerjaan karena melihat personal brandingnya kamu di media sosialnya kamu. Maka dari itu hal positif yang kamu dapatkan dari personal branding, hal positif, dampak positif yang kamu dapatkan di sosial medianya kamu adalah itu kembali ke dirinya kamu juga pada akhirnya. Jadi nggak perlu mendengarkan apa yang dibilang orang lain, seperti sesimpel ya terlalu alay mengupload hal-hal seperti itu. Ya orang mengatakan hal-hal seperti itu karena mereka nggak mampu seperti kamu. Angin itu akan menimpa hal-hal sesuatu yang jauh lebih tinggi, maka dari itu upload semuanya, publish semuanya, karena ini akan berpengaruh juga nantinya dan itu akan kembali ke dirinya kamu juga sendiri. Oke, terima kasih untuk waktunya di siang hari ini ya Supi ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa memberikan istilahnya motivasi untuk kita yang belum mengenal media sosial, ingin terjun sendiri di media sosial dan bisa menghasilkan uang. Tentunya paling penting dulu adalah bagaimana kita bijak dalam membangun media sosial kita, personal branding kita, dan juga konten-konten yang kita nanti akan upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punania tumaranu ranu tujing minyawana inake minne bunga-bunga lalang nyawaku siurukna mata alon corangan lalang pak mai landri ranuku sile porang maki andi lalang surah
Sedrejiku kalau kau te aku landreri nangke rikalabi nita sayang si foto polisi jamnya sahabat langit na buta ajari apa sih